Saudara di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dengan segenap hati kami di saat kami boleh kembali ada dalam perayaan Paskah. Kemenangan terjadi dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi kami, karena Yesus Tuhan kami telah bangkit, dan setiap kami yang percaya kepadanya akan hidup. Melandasi dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah mengalami kemenangan dalam kehidupan ini. Kami memerlukan peneguhan penguatan dari setiap kebenaran firman dalam setiap persekutuan yang boleh kami hadiri. Kami boleh menyambut dan menerimanya, bersukacita hati melakukannya sebagaimana yang Tuhan mau kepada setiap pribadi lepas pribadi kami. Terbatas adanya setiap kami dalam kemampuan kami untuk memahami mengerti bagian daripada firman. Dan itu biarlah roh Tuhan yang hadir pada kesempatan ini berkuasa atas pikiran kami, sehingga Engkaulah yang bekerja, bukan kami manusia yang terbatas ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 25 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersusu, anggur yang tua yang disaring endapan. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain pergabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Salam. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Silakan Bapak Ibu saling bersalaman satu dengan yang lain, ucapkan damai sejahtera bagi kamu. Terima kasih. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan kepada kita berkat demi berkat, kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi kita. Di dalam kehidupan yang kita jalani, waktu-waktu yang sudah kita lewati, maupun pada waktu-waktu yang sedang kita jalani, bahkan yang akan kita jalani di hari-hari ke depan. Ya. Kita katakan kabar kita selalu luar biasa, kita luar biasa semangat, ya. Kita luar biasa untuk melayani Tuhan, kita luar biasa juga untuk bekerja bagi diri kita, bagi sesama kita. Kita juga luar biasa karena kita sehat, kita baik, kita dilimpahi dengan berbagai kemudahan dalam perjalanan kehidupan kita. Semuanya boleh terjadi bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tetapi karena kuasa kebangkitan Kristus yang kita imani,
Paulus katakan, sia-sialah iman kita kalau Yesus tidak bangkit. Ya, kalau dia mati, cuma mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah. Ini kabar sukacita. Kabar yang membuat kita merasa mengalami sentiasa dalam kehidupan ini, kemenangan demi kemenangan boleh terjadi. Sehingga sudah sepantasnya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang menang yang lebih daripada pemenang. Jadi kita tidak hanya sekedar menang begitu saja, tapi kita punya nilai yang lebih. Ya, menjadi orang-orang yang menang yang lebih daripada pemenang. Semuanya adalah kembalikan karena Kristus Yesus yang telah bangkit. Saudara diberkati Tuhan, tema yang disampaikan kepada saya, bersukacita karena keselamatan. Bersukacita karena keselamatan. Pasti saudara yang berkati Tuhan ketika kita mau menggumuli, mau merenungkan sepintas dari tema ini, bersukacita karena keselamatan, kita menghayati bahwa sesungguhnya setiap kita pasti pernah bersukacita. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami sukacita dalam hidup ini. Sukacita itu bisa terjadi karena kita bertambah usia. Sukacita itu terjadi karena kita mengalami kemenangan-kemenangan dalam berbagai pergumulan dalam hidup kita. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan mampu kita selesaikan. Ya, kita mengalami sukacita karena semuanya dapat kita lalui. Kita juga bisa bersukacita karena setiap perjuangan, setiap usaha, setiap kerja yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Tetapi ia akan mendatangkan keberhasilan dalam hidup ini. Tidak ada orang yang bersungut-sungut karena keberhasilannya. Pasti bersukacita karena ia berhasil. Berhasil dalam pekerjaannya, berhasil dalam pendidikannya, berhasil juga dalam mencari teman hidup. Ya, pasti bersukacita. Berhasil juga Bapak Ibu bisa membangun gedung gereja ini. Bersukacita. Ya. Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan menolong dalam setiap perjuangan-perjuangan kehidupan setiap orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Kita tidak hanya bersukacita karena hal-hal keberhasilan, karena panjang umur, karena kemenangan demi kemenangan, tapi juga kita bersukacita karena kita mengalami setiap hal dalam hidup ini, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ia bisa pakai siapa saja. Ia bisa hadirkan siapa saja untuk menyatakan kebaikan kepada diri kita, mulai dari orang-orang yang dekat dengan kita, mulai dari orang-orang yang selalu bersama-sama dalam hari-hari, di dalam rumah-rumah tangga kita, dalam persekutuan gereja kita, bahkan yang lebih luas, Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang ada di sekitar sini untuk menyatakan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Pasti saya bisa katakan, kita akan bersukacita karena kebaikan itu. Paulus katakan, bersukacitalah sentiasa di dalam Tuhan. Bersukacitalah sentiasa di dalam Tuhan, itu yang dikatakan oleh Paulus. Artinya saudara diberkati Tuhan, ketika Paulus mengajak kepada setiap orang-orang yang percaya pada zamannya itu, bahkan pada saat kita dewasa ini, bahkan pada saat yang akan datang, bahwa kita tetap optimis, ya. Jangan pesimis, jangan menyerah, jangan putus asa, karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita mempercayakan semua, ya, dalam seluruh harapan kita, dalam seluruh pergumulan kehidupan kita, kepada Dia yang telah berkuasa atas maut. Ia telah mengalahkan maut. Dia telah menaklukkan maut. Kematian tidak berkuasa atas dirinya, tetapi Dia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita adalah sebuah perasaan. Perasaan yang tentunya dirindukan, perasaan yang tentunya akan selalu dialami oleh setiap orang-orang yang menjadi kepunyaan Tuhan dalam hidupnya. Dengan sukacita yang selalu meluap-luap dalam hati,
Maka setiap hal yang dia kerjakan, sesederhana apapun itu, bahkan seseberat apapun yang dia hadapi dan dia kerjakan, ketika dia melakukan, mengerjakannya dengan penuh sukacita, segalanya pasti akan menjadi baik. Karena tidak asal-asalan tentunya. Tapi dia akan melakukannya dengan penuh sukacita untuk Tuhan, dengan penuh sukacita juga untuk sesama, bahkan dengan penuh sukacita juga untuk kehidupan dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, dapat kita bayangkan kalau kita melakukan, mengerjakan semuanya itu dengan sukacita, ya, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, ya, pasti itu semua akan menjadi berkat dalam kehidupan setiap orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Jadi berkat itu kita alami, berkat itu kita dapatkan, berkat itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita karena Tuhan berkenan. Berkenan melihat setiap orang bersukacita melakukan pekerjaannya. Berkenan melihat setiap orang bersukacita melakukan apa yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Dapat kita bayangkan kalau kita tidak bersukacita melakukannya, ya, pasti berkat-berkat itu akan sulit kita rasakan dan akan sulit kita alami dalam hidup ini. Nah, tentu saja sukacita itu akan melahirkan sukacita dalam hidup. Sukacita itu akan membuat kita mengalami, ya, betapa indahnya dalam hidup. Sekalipun di balik daripada sukacita yang kita alami, kita tidak dapat pungkiri Bapak, bahwa segala sesuatu kita tidak bisa menghindari, bahwa segala sesuatu, tantangan, pergumulan, derita, susah, air mata tidak mungkin kita lepaskan dalam hidup ini. Ibarat dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan antara sukacita dengan pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan hidup yang silih berganti. Tapi sekalipun demikian kondisi kehidupan yang harus dialami dan harus digumuli oleh setiap orang, tetapi ketika dia mengalami sukacita dalam hatinya, dia tetap bersukacita untuk menjalani dan menghadapinya, saya yakin dan percaya bahwa pergumulan-pergumulan yang demikian tidak membuat dia jatuh, tidak membuat dia kalah. Karena sukacita hatinya, dia percaya bahwa dia tidak sendiri, tetapi dia bersama-sama dengan Tuhan yang telah berjanji. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang tidak pernah, yang tidak setia. Dia adalah pribadi yang terus setia. Dia adalah pribadi yang tetap setia di atas ketidaksetiaan manusia. Bukti bagaimana kesetiaan daripada Allah telah nyata di dalam diri Yesus Kristus. Dia telah mati, kemudian telah mengalahkan maut itu sendiri. Sehingga setiap orang yang hidup di dalamnya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, dia akan mengalami hidup, mengalami kemenangan dalam hidupnya. Bersukacita juga demikian yang digambarkan oleh kitab Yesaya. Yang digambarkannya ibarat seperti sebuah perjamuan makan yang dilakukan setelah mereka mengalami kemenangan dalam hidup. Jadi wajar, yang namanya orang mengalami kemenangan pasti akan melakukan perjamuan, pesta. Pesta dalam hidup sebagai tanda syukur bahwa perjuangan-perjuangan dalam hidup dengan pertolongan Tuhan menjadi kemenangan mereka dapatkan. Jadi pesta itu digambarkan dengan sungguh luar biasa dalam kitab Yesaya. Dan apa yang digambarkan dalam kitab Yesaya dari sebuah perjamuan yang mesti harus dilakukan dan dihidupi dalam kehidupan mereka adalah sebuah dambaan, sebuah harapan, sebuah kerinduan dari setiap umat kepunyaan Allah pada waktu itu, orang-orang Israel yang kita tahu saudara sebagai Tuhan, betapa mereka mengalami kehidupan yang tidak nyaman, betapa mereka mengalami kehidupan yang tidak baik, betapa mereka mengalami penderitaan yang tidak pernah habis-habisnya. Konsekuensi kehidupan yang mereka jalani demikian adalah karena ketidaksetiaan mereka, karena ketidaktaatan mereka, karena ketidakpatuhan mereka.
kepada apa yang telah Allah atur, kepada apa yang telah Allah tetapkan, kepada apa yang Allah telah ajarkan kepada mereka. Tapi mereka lebih banyak mengikuti apa yang menjadi keinginan hati mereka sebagai manusia ketimbang mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup. Sehingga pemberontakan demikian terhadap Allah, terhadap ketetapan Allah, mendatangkan kehidupan yang tidak baik, mendatangkan kehidupan yang tidak nyaman bagi bangsa Israel. Mereka dikuasai dan dijajah oleh bangsa-bangsa lain, sehingga mereka mengalami tidak seperti sebelumnya. Mereka hancur, mereka menderita, karena bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka dipakai oleh Allah untuk mengingatkan mereka bahwa ada yang salah, ada yang keliru yang telah mereka lakukan selama ini dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa pilihan Allah. Nah, saat-saat yang demikian, saudara, saat-saat mengalami kondisi kehidupan yang seperti itu, saya katakan tadi, adalah dambaan dari orang-orang Israel bagaimana mereka bisa keluar dari keadaan yang demikian. Mereka menambahkan mengalami hidup penuh sukacita. Mereka menambahkan hidup mengalami kemenangan. Mereka menambahkan kehidupan sama seperti sebelumnya, sebelum mereka dikuasai dan dijajah oleh bangsa-bangsa yang dipakai oleh Allah pada waktu itu. Kekuatan mereka, kemampuan mereka tidaklah mampu mengeluarkan mereka, tidaklah mampu membebaskan mereka dari derita, dari pergumulan hidup. Hanya Tuhan, pencipta langit dan bumi, hanya Tuhan yang menjadi Allah bagi mereka, yang bisa memberikan kemenangan kepada bangsa itu. Karenanya dalam kitab Yesaya digambarkan kepada kita saat ini bagaimana Allah yang telah menghukum mereka, bagaimana Allah yang telah menyatakan kehendaknya dengan tegurannya, dengan ganjarannya dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel telah mendatangkan derita sengsara bagi mereka. Tetapi pada sisi yang lain ternyata Allah tidaklah selama-lamanya marah, tidaklah selama-lamanya pendendam. Dia adalah Allah pribadi yang tetap terbuka dan menerima setiap orang yang mau datang kepadanya dengan pertobatan yang benar, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada bangsa Israel ini, mereka akan mengalami keselamatan. Mereka akan mengalami kemenangan. Mereka akan mengalami sukacita. Kehidupan yang dulunya mereka alami dengan duka cita, air mata, ini akan dihapus. Ini akan dilenyapkan, diganti dengan keadaan yang lebih baik dari keadaan-keadaan kehidupan mereka yang sebelumnya. Musuh-musuh yang telah menaklukkan mereka, musuh-musuh yang sebelumnya telah menguasai mereka, akan dikalahkan. Dan mereka menjadi orang yang menang, bangsa yang menang. Semuanya bisa terjadi karena Allah. Ada keberpihakan Allah. Ada keberpihakan Allah atas bangsa Israel. Jadi, saudara berkati Tuhan, kalau Allah ada di pihak kita, firman Tuhan katakan, tidak ada satupun yang bisa lawan kita. Amin. Ya. Jadi kalau Allah ada di pihak kita, kita pasti mengalami kemenangan itu. Kita akan kalah kalau Allah tidak ada di pihak kita. Tapi yang menjadi persoalannya, saudara berkati Tuhan, Allah mau berada di pihak kita, terkadang manusia tidak mau Allah berpihak dalam diri, dalam hidup. Kadang-kadang sadar atau tidak sadar, manusia seringkali berjalan tanpa mengikuti jalan yang telah Tuhan atur, jalan yang telah Tuhan tunjukkan. Kadang-kadang manusia lebih banyak memilih jalan-jalan yang lain dalam hidup, bukan lagi jalan sebagaimana yang telah dia katakan, dia sampaikan. Karenanya ketika manusia sudah tidak lagi mau di pihak Tuhan, tapi Tuhan mau berada terus dalam kehidupan manusia, ya tidaklah mungkin manusia bisa mengalami kemenangan itu karena manusia sendiri menolak. Jadi saudara-saudara berkati Tuhan, bangsa Israel akan mengalami kemenangan sepanjang mereka mau menerima keberpihakan Allah atas pergumulan mereka, atas persoalan mereka yang tengah mereka hadapi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Allah adalah sumber sukacita yang dapat kita alami dalam hidup. Karena itu biarlah sukacita yang datang daripada Tuhan akan bisa kita alami dan bisa kita dapatkan dalam hidup ini. Dengan penuh kerendahan hati kita, dengan penuh ketundukan dan ketaatan kita, mengakui dan menyerahkan semuanya, siapa diri kita, kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan berada di pihak kita. Kita tahu dan menyadari bahwa sesungguhnya setiap kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Karenanya tidak satu pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari maut, dari upah dosa. Karena dia adalah sudah berdosa, sudah jatuh. Ya. Dia sudah jatuh dalam dosa. Tidaklah mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, dari upah dosa maut itu sendiri adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, tetapi dia tidak berdosa. Tetapi dia menanggung. Dia dihina, dia dihindari orang. Dia mengalami kesengsaraan, derita yang amat dahsyat. Ganti saya dan saudara, dia lakukan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menembus dosa-dosa kita. Dia tidak hanya mengorbankan dirinya, tetapi dia telah bangkit pada hari ketiga. Maut telah dikalahkannya. Hai maut, di manakah sengatmu? Dia telah bangkit. Dia telah menang. Kuburnya yang ditutup oleh batu yang sangat besar terguling. Tidak lagi menutup kubur Yesus. Sebelum Maria Magdalena dan kawan-kawannya membuka pintu gua kubur itu, tapi dengan lebih awal, lebih dulu, Tuhan membuktikan kuasanya, sehingga batu yang besar terguling. Nah, saudara, apa maksudnya untuk kita? Apa pesan yang mau dikatakan dalam firman Tuhan? Pesan yang mau dikatakan untuk saya dan saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberat dan sebesar apapun batu pergumulan kehidupan yang kita hadapi, tetapi sepanjang kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam iman kita, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan yang bisa melakukan mengerjakannya secara sempurna hanyalah Dia, bukan kita. Karena kita manusia terbatas. Manusia, saya dan saudara, kita semua lemah, penuh dengan kekurangan. Karena itu tidak ada satupun manusia yang harus menyombongkan diri. Seluar-luar biasanya manusia di muka bumi ini, dia tidak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Perlu Tuhan dalam hidup. Perlu Tuhan. Kita memerlukan Tuhan dalam hidup. Karena itu saudara-saudara berkat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Dan itu sekali lagi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Paulus, bersukacitalah sentiasa di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita punya Tuhan, kita memiliki Tuhan. Dalam hidup ini kita tidak hanya punya masalah. Dalam hidup ini kita tidak hanya punya pergumulan-pergumulan yang silih berganti. Dapat kita bayangkan kalau manusia hanya fokusnya dia punya masalah saja, dia punya pergumulan dalam hidup. Tapi dia lupa bahwa sesungguhnya dia punya Tuhan. Kalau orang hanya fokus kepada masalahnya, tapi dia tidak ingat bahwa dia punya Tuhan, maka jangan heran. Dalam hidupnya dia tidak mengalami damai sejahtera. Dalam hidupnya dia tidak mengalami sukacita. Karena dia hanya punya masalah. Dia tidak punya Tuhan.
Jadi kalau kita punya Tuhan, apapun masalah kita, seberat, serumit dan seluar biasa apapun, pergumulan-pergumulan dalam hidup, kalau kita punya Tuhan, kita akan tetap bersuka cita menjalaninya. Kita tetap semangat menjalani hidup ini. Kita tetap bergembira mengisi hari-hari kehidupan kita di dalam Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak punya Tuhan, tapi dia hanya punya masalah, maka dia mudah stres, mudah putus asa, mudah depresi, dia kehilangan damai. Karena dia hanya punya masalah, tapi dia lupa kalau dia punya Tuhan dalam hidup. Jadi orang yang punya Tuhan dalam hidup, dia selalu menggantungkan seluruh harapannya, seluruh pergumulan di dalam hidupnya kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang telah menang, Tuhan yang telah hidup, Tuhan yang telah bangkit, dan Dia telah mengalahkan maut. Nah, sandarkanlah kehidupan kita, bawalah Dia, Tuhan yang telah menang dalam hidup ini, di hari-hari kehidupan kita, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah adalah berita kemenangan. Dan setiap orang yang mengalami kemenangan dalam hidup, saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang menang yang lebih daripada pemenang. Kalau kita adalah orang-orang yang menang yang lebih daripada pemenang, maka hadirkanlah kemenangan itu dalam kehidupan kita di bumi ini. Jangan sampai orang melihat sedikit saja persoalan kecil, tapi kita sudah menyerah. Sudah putus asa. Belum berat. Masih sederhana saja masalah. Batunya kecil, riak-riaknya, gelombangnya kecil, tapi sudah kalah. Itu bukan orang-orang yang menang yang lebih daripada pemenang. Jadi orang-orang yang menang yang lebih daripada pemenang karena dia punya Tuhan dalam hidupnya, yang bisa menolong membantunya untuk keluar dari pergumulan dalam hidupnya. Selamat merayakan Paskah. Selamat menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita kekal sampai selama-lamanya. Amin.